Setelah 90 hari, mereka, para debt collector pinjol, tidak boleh lagi menagih. Tidak boleh langsung menagih ke kalian. Tidak boleh lagi memperingatkan kalian atas tagihan atau tunggakan yang belum dibayar. Mereka sudah harus mundur, tidak boleh nagih. Setelah 90 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng dengan Abah Jamal. Alhamdulillah, sehat selalu buat kalian semua ya. Dan di kesempatan kali ini, Abah akan bahas 90 hari ke atas DC pinjol tidak boleh lagi nagih ke tempat Anda, menagih via WA, dan cara-cara menagih lainnya. Sudah tidak boleh lagi. Simak videonya, semoga mengedukasi. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Tetap menjadi semangat buat kalian semua, penyemangat buat kalian channel YouTube yang konsisten untuk membersamai kalian yang stres akibat pinjaman online. Abah akan bawakan terkait masalah 90 hari tidak boleh lagi nagih ya pinjol ini. Nah, bantu Abah support untuk terus meneruskan channel YouTube ini, untuk terus membersamai kalian dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Kalian juga bisa ikut dan join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan yang punya Facebook, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian juga boleh tergabung di grup WA PMP Official. Ini yang grup yang Abah buat, grup WA. Bisa ngobrol dengan Abah di grup tersebut. Syaratnya harus gabung dengan memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, Anda bisa hubungi admin Abah untuk memilikinya sebagai syarat gabung. Dan setelah gabung, Anda boleh ngobrol dengan Abah. Ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut dengan para mentor juga dan teman-teman lainnya. Dan Anda berkesempatan untuk memiliki ini. Silahkan ya. Stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol nagih sembarangan ke rumah Anda. Nah, tempel ini di rumah kalian, maka apabila mereka tetap menerobos masuk si DC pinjol tersebut, diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berpotensi dipenjara DC-nya. Mau punya stiker sakti seperti ini, hubungi nomor admin Abah. Ya. Nah, kawan-kawan, untuk interaksi dengan Abah selain di grup WA, ada juga di channel YouTube ini dengan cara ditekan tombol join atau gabung, nanti akan muncul opsi silakan pilih sesuai dengan Anda minat ya. Nah, saatnya saksikan 90 hari tidak boleh nagih lagi. Simak biar jadi edukasi buat kalian. Setelah 90 hari, mereka, para debt collector pinjol, tidak boleh lagi menagih. Tidak boleh langsung menagih ke kalian. Tidak boleh lagi memperingatkan kalian atas tagihan atau tunggakan yang belum dibayar. Mereka sudah harus mundur, tidak boleh nagih setelah 90 hari. Dan ini ada ketentuan yang berlaku dan harus mereka patuhi, harus mereka taati. Nah, apa itu peraturannya? Abah akan bacakan buat kalian, biar kalian makin paham. Karena banyak sekali pertanyaan, Pak ini 90 hari gimana? Tapi ternyata masih ditagih, masih menagih. Nah, Abah akan bacakan ya, buat teman-teman semua. Ya, ini adalah salah satu peraturan yang kita akan lihat. Abah tayangkan, Anda juga silakan baca ya. Ini ada di Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI nomor 002-SK-COC-INT-4 Romawi 2020. Nah, Abah akan langsung soroti di huruf 3, di angka 3, di huruf D. Nah, setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari
dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Nah, terjawab kan? Tidak boleh lagi ditagih. Harus di-stop ditagih. Tapi ada aturan dan ketentuan di peraturan POJK bahwa mereka, pihak pinjol, pihak kreditur, boleh menggunakan jasa pihak ketiga. Apabila sudah lewat 90 hari, boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu atau meneruskan penagihan. Tidak boleh itu dari internalnya, misalnya dari pinjol A. Dia punya karyawan sebagai penagihnya, tidak boleh lagi ditagih. Jadi harus dilimpahkan kepada pihak ketiga atau harus ditagih oleh pihak ketiga. Sudah jelas kan? Ini ada aturan AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, langsung dari pinjolnya. Mereka punya asosiasi dan ini mengeluarkan surat keputusan bersama. Dan ternyata di stop di sana tidak boleh nagih, tapi di peraturan POJK boleh dikasih kelonggaran untuk ditagih oleh pihak ketiga. Jadi mereka stop nagih, tapi dikasihkan tunggakan atau tagihan atau datanya kepada pihak ketiga dan diteruskan untuk nagih. Sama mawon bohong, gitu-gitu juga ternyata ditagih oleh pihak ketiga. Ya itulah ketentuan dan aturan ya yang sudah mereka buat oleh AFI ini ya. Jadi ini terjawab dan menjawab semua pertanyaan kalian semua 90 hari. Sebenarnya memang mereka tidak boleh menagih secara internal. Tidak boleh ditagih langsung oleh pihak pinjolnya, tapi dibolehkan ditagih oleh pihak ketiga atau rekanan yang sudah dipercaya atau yang sudah dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama untuk menagih. Ya, kalau kalian merasa sudah ditagih ataupun saat ini ada yang menagih dari pihak yang mengaku dari debt collector, tanyakan dulu. Dari pihak mana, Pak? Jadi ketika mereka datang, tanyakan dokumen-dokumennya, mana ID card-nya. Bapak dari pihak pinjolnya atau dari pihak ketiganya, tanyakan, kawan, nggak apa-apa. Beranikan diri, memberanikan diri untuk kritis, untuk bertanya, itu hak kalian kok. Itu kan di rumah Anda, di rumah kalian. Jadi kalian berhak untuk melakukan pertanyaan atau menanyakan kelengkapan dokumen apa yang dibawa. Itu kan mereka tamu di rumah Anda. Wajar dong kalau tamu ditanyakan. Kalau tidak jelas Anda suruh pulang, kalau jelas ya silahkan Anda mau bicara lebih lanjut silahkan. Ya, itu hak kalian di rumah kalian, tidak usah takut. Mereka datang bertamu baik-baik, ya kita lebih baik lagi budaya atau budaya ketimuran kita dikedepankan. Mereka arogan, kita tidak usah temui ataupun kita usir, saya nggak apa-apa kok, itu rumah kalian. Hak kalian untuk mempersilahkan siapa yang kalian kehendaki atau yang kalian tidak kehendaki, Anda boleh tolak, Anda boleh usir, Anda boleh suruh pulang, silahkan. Itu hak kalian ya. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kalian harus bertanya. Kalau Bapak dari pihak ketiga, saya minta surat kuasa dari pihak pinjolnya kepada perusahaan di mana Bapak sekarang ini bekerja. Mana? Surat penunjukan atau surat kuasa dari pinjolnya kepada pihak ketiga. Harus ditanyakan, harus kritis. Biar nanti suatu saat, kalau semua debitur atau nasabah masyarakat Indonesia yang saat ini mengalami situasi ditagih oleh pinjaman online akibat menunggak, Anda bisa kritis, bisa bertanya seperti ini, mereka lambat laun akan mentaati perintah dari yang dikeluarkan, misalnya dari AFI, mereka akan taat atas perintah tersebut. Dari POJK, mereka juga akan taat atas aturan-aturan yang diberlakukan baik dari AFI ataupun dari OJK. Kalau nasabahnya kritis, bila nasabahnya cerewet, udah pada ngerti nih nasabahnya, jadi nggak bisa lagi dibohongi. Jadi kalau mereka ngaku dari pihak ketiga, ya harus mereka perlihatkan surat kuasa yang ditunjukkan atau ditujukan dari pinjolnya kepada pihak ketiga. Begitu kawan, kita harus cerdas sekarang. Jangan mau kalah dengan apapun yang mereka sampaikan, gertakan-gerakan dan sebagainya. Mereka datang ke rumah Anda, mengintimidasi Anda. Jangan mau diperlakukan seperti itu. Kita harus lebih smart, kita harus lebih kuat, dan kita harus lebih cerdas dari mereka ya. Abah mau setiap penonton di channel YouTube ini sudah memiliki keberanian untuk kedepannya seperti apa. Baik itu menghadapi setiap ancaman teror via WA, via email, via SMS, ataupun langsung yang datang sekalipun ke rumah Anda sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Itulah channel YouTube ini ada. Channel YouTube ini lahir untuk membuat Anda makin kuat. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian semua. Dan seperti biasa,
Abah minta feedback terbaik dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Nah, seperti biasa, Abah akan kasih kesimpulan ya, kalau misalnya sudah ada di akhir video. Begini kawan, 90 hari secara internal mereka tidak boleh menagih lagi. Ini sudah tertuang, tadi peraturan AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, sudah Abah jelaskan, sudah Abah sebutkan. Tinggal nanti kalian baca saja dan cari ya. Nah, mereka tidak boleh lagi menagih secara internal. Namun, di peraturan POJK, mereka boleh melimpahkan data tagihan untuk dikerjakan atau ditagih oleh pihak ketiga. Dan itu sah, legal. Jadi mereka stop menagih oleh karyawan mereka, oleh internal mereka, tapi mereka limpahkan data tersebut ke pihak ketiga dan silakan ditagih. Seterusnya ditagih. Pihak ketiga tidak selesai, ada pihak ketiga lainnya, silakan ditagih lagi. Dan itu terus-menerus, jadi tidak ada hentinya. Dan kalian tetap akan ditagih seterusnya, tapi oleh pihak ketiga. Itu kawan yang ingin Abah jelaskan. Biar kalian makin paham dan biar kalian makin teredukasi lagi dengan baik. Jangan takut. Tanyakan saja. Mereka datang ke rumah Anda, tanyakan kelengkapan identitasnya, tanyakan. Terakhir, tanyakan, pastikan. Kalau Anda sudah menunggak ratusan hari, Anda dari pihak mana ya Pak? Setahu saya, kalau Anda ngaku benar dari pinjolnya langsung, kan nggak boleh lagi untuk menagih setelah 90 hari ke atas. Ini loh aturannya, ini loh rujukannya, ini dasar hukumnya. Nah, kalau seperti itu, nasabah dan debitur kritis, insya Allah mereka akan taat atas aturan apapun. Mereka juga akan pusing dan stres dengan sedihnya kalau mau ke rumah nasabah. Itu kawan-kawan ya. Dan mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik. Dan seperti biasa, Abah, oh ya lupa nih. Yang belum join dan gabung di grup PMP, silakan join dan gabung. Syarat dan ketentuannya tanyakan. Nih yang jalan-jalan ya. Tadi ada tulisan, ada nomor WA, silakan tanyakan. Dan nanti admin Abah akan merespon. Nah, sebelum Abah akhiri, Abah ajak kalian untuk berdoa. Doa adalah kegiatan sebelum Abah tutup dalam video-video Abah. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang sudah terlanjur berdosa, terjerat pinjaman online, pinjol, yang Engkau laknat, yang Engkau larang, yang Engkau perintahkan untuk hamba tidak makan. Ya Allah, hamba ingin menuntaskan segala macam penderitaan, habis harta, habis pertemanan, ekonomi hancur-hancuran lumpuh. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Hamba ingin tobat, hijrah dan istiqomah untuk tidak lagi melakukan riba, apapun ribanya, bukan hanya riba pinjol. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakit mereka, angkat sakit penyakitnya. Mereka ingin berbahagia, ingin sembuh, ingin pulih, ya Allah. Ya Allah, angkat sakitnya agar mereka sehat. Pulihkan dari sakitnya agar mereka kuat untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan hidup anak istrinya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami sebagai pejuang rupiah, ngelapak siang malam, kedinginan, kepanasan, kehujanan, ya Allah. Kasihani mereka, berikan mereka kekuatan lahir batin. Jauhkan mereka dari setiap bahaya-bahaya dan malapetaka yang akan menimpa. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sebagai ASN, sebagai BUMN, pegawai swasta, ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan curang, hina, seperti korupsi dan sejenisnya. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram, dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, ya Rabb. Untuk saudara-saudara kami, rumah tangganya yang saat ini tidak baik-baik saja, hancur di ujung perpisahan, di ujung perceraian, ya Allah, batalkan segala niat-niat untuk berpisah dan bercerai. Ya Allah, mereka saat ini sedang diuji kesabaran, diuji keikhlasan untuk menurunkan egonya masing-masing. Berkahi rumah tangga mereka, harmoniskan dan utuhkan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita doakan Allah ridho, Allah mendengarnya, Allah mengkabulkannya. Dan kita senantiasa menjadi insan dan hamba yang taat atas perintah-perintah yang Allah perintahkan untuk kita jauhi, yang Allah larang untuk kita makan, ya, untuk kita ambil, ya, seperti riba, jauhi riba. Insya Allah berkah hidup kita. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.